Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan saat ini saya sedang berada di daerah Sukawati, sedang berada di Yayasan Wahana Dharma Sastra Made Sangre yang juga disebut Yayasan Masa. Nah, kami akan membahas tentang siapa sih sosok di belakang Yayasan Masa ini dan apa sih tujuan didirikan Yayasan Masa ini. Langsung kita sapa Om Swastiastu, Pak Putu, Bu Ayu dan Pak Jong yang sudah bersama kami di sini akan membahas tentang Yayasan Masa. Nah, saya tanya ke Bu Ayu dulu mungkin ya Pak Putu ya. Bu Ayu, apa sih yang melatar belakangi berdirinya yayasan ini? Dan atau sejarahnya dulu mungkin Bu Ayu ya, sejarah berdirinya Yayasan Masa ini. Baik Bu, saya akan jelaskan yang melatar belakangi kami dirikan yayasan ini adalah untuk meneruskan visi dan misinya almarhum mertua kami Bapak Made Sangre, karena beliau adalah seorang penulis sastra Bali modern. Jadi karya-karyanya itu kami berupaya dari keluarga untuk meneruskan sehingga bahasa masyarakat bisa mempelajari, menikmati. Gitu. Jadi sejarahnya bagaimana? Pertama kali didirikan tahun berapa? Pada tahun 2007 itu pada waktu almarhum mertua kami Bapak Made Sangre masih hidup, beliau sudah merintis yayasan ini sebetulnya. Nah, kemudian pada tahun 2017 tepat pada waktu itu memperingati 10 tahun beliau meninggal, terpikirlah oleh kami anak-anak generasi beliau untuk mendirikan yayasan ini sebagai wahana untuk meneruskan visi dan misi beliau ke masyarakat. Nah, kemudian pada tahun 2018 baru kami bisa memproses perizinannya. Kemudian pada tanggal 20 Juni 2018 yayasan ini bisa diresmikan di Bali Banjargulung ini oleh Profesor Kun. Prof. Kun ya. Itu Ya, Kadis Pak Kun. Budaya. Kadis ya saat itu. Ya, pada waktu itu beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi. Iya, berarti di sini banyak kegiatan juga ya, Ibu Ayu ya, yayasan ini. Biasanya kegiatannya apa aja, Bu Ayu? Begini Bu, yang baru kami rintis pertama kali adalah perpustakaan. Sebagai yang tertera di belakang. Yang sudah kami realisasikan adalah perpustakaan offline. Jadi membaca langsung buku. Nah, sekarang yang akan kami programkan berikutnya adalah perpustakaan online untuk mensosialisasikan ke masyarakat, menyebarluaskan tulisan-tulisan beliau bagi para pembaca yang tidak sempat hadir ke sini. Iya, berarti memang dari 2007 sebetulnya. Tapi benar-benar sudah mulai beroperasi, mulai jalan 2018. Ya. Nah, kita sudah membahas masalah yayasan ini Pak Putu ya. Masyarakat juga harus tahu siapa sih sosok Pak Made Sangre ini. Nah, Pak Putu harus jelaskan kepada masyarakat siapa sih sosok sastrawan Pak Made Sangre ini. Ayah Pak Putu ya? Ya, ayah saya. Made Sangre ini memang lebih dikenal sebagai sastrawan. Salah satu pelopor sastra Bali modern. Tapi sesungguhnya dia multitalenta. Beliau mulai menulis puisi bahasa Indonesia tahun 49-50. Bahasa Indonesia sebelumnya. Ketika dia lihat sastra Bali sedikit yang mau saya sastra Bali aja. Ketika saya tanya, Pak, kenapa memilih sastra Bali? Karena banyak yang milih gitu loh. Itu yang membuat kita bangga ya. Ketika puisi bahasa Bali tidak ada yang rungu, tidak ada yang baca, itu dia kirim ke koran-koran, akhirnya dimuat. Kemudian Made Sangre adalah perintis saniwara di kampung ini namanya Stamul, yang mengumpulkan generasi muda dari Banjargulung, Banjar Bedil dan Banjar Pekuodan. Karena kami rumahnya ada di antara 3 triangle itu. Jadi pergaulan keluarga Made Sangre itu 3 Banjar, sehingga dianggap kita 3 Banjarnya 3 gitu. Sebab setiap kegiatan yang dipimpin oleh ayah kami, baik saniwara, drama gong,
drama Gong Alit-Alit, namanya drama Kumara, Dharma Kusuma, drama Gong. Semua melibatkan 3 Banjar ini yang berminat ke kesenian. Joget Pingitan, Banjar Puku, dan juga Bapak yang merevitalisasi waktu jadi ketua Listibia Gianyar. Kemudian juga menulis lagu. Bapak saya minatnya pada musik, banyak lagu-lagunya antara lain sudah dibacakan. Memang tidak nyuling, dia bisa nyuling bagus, tapi alat musik yang lain tidak. Tapi dia mengkoordinasi. Kami pernah punya orkes keroncong di sini. Kebetulan terus meninggal tokohnya. Orkes keroncong Sukawati Lestari. Di sini latihannya. Karena bermulai dari Sandiwara Radio zaman-zaman partai dulu ya. Kemudian semuanya bapak saya seorang veteran pejuang yang mendapat penghargaan dari Menteri Veteran dan Jenderal Soeharto ya. Dia salah satu pengikut Laskar Ciumanara dengan Pak Rai, bertugas untuk propaganda. Dia memimpin penerbitan namanya Gajah Beruang Hitam yang kantornya di Bukit Kedung, di Pasar Utara sana. Dia ngetik sana berita, dikirim ke ini. Jadi dia sudah mulai penulisan itu sejak SD, kemudian lagu-lagu, kemudian waktu menyingkir, kemudian merdeka dia lanjutkan lagi. Ya. Kemudian seperti babak yang berikut adalah bapak saya itu mengabdi di desa. Ketika hidup dia pernah bicara 3 hal yang membuat dia bangga sebagai manusia. 1, veteran, saya ikut berjuang memerdekakan republik ini 4 tahun di hutan. 2, adat, pernah dipilih jadi perbekal waktu umur 25 tahun, tahun 55. Bapak saya umur 25 loh perbekal pertama di. Begitu merdeka, kerajaan bubar, perbekal pertama itu Madesanger, tahun 55. Kemudian pernah jadi Beneso Adat, tahun 90 waktu Proyek Jeruk tuh Karyo itu bapak saya mimpi. Sebagai veteran, tadi sudah sebagai desa, bapak saya ikut mendirikan Karang Taruna Sukawati. Kemudian membuat sejarah desa Sukawati ada di sini yang belum diterbitkan. Itu antara lain. Berarti karya-karya bukunya sangat banyak saat ini di museum ini. Saya kira dia pernah bilang pilihannya kan ada pengarang itu pilihannya mau produktif, mau kreatif, produktif kreatif. Dia bilang saya yang kreatif aja. Tidak usah banyak karya, tapi memang diakui mencengangkan ya. Seperti puisi Kidung Republik ini adalah pemenang Rancage yang dari Ayep Rosidi, penyair Bali pertama yang memenangkan tahun 97. Setelah itu banyak, termasuk kakak saya. Orang sastrawan Bali pertama yang memenangkan Rancage itu bapak saya. Setelah itu Pak Mandel. Kemudian ketemu Rinta Pak Siring yang sekarang sudah diterbitkan dalam 3 bahasa ya. Bahasa Inggris, Bali, dan Indonesia ini sudah ada di Tukuk. Memenangkan lomba tahun 72, juara 1. Jadi Profesor Dharma Putro dari UNED bilang, cerpen ketemu Rinta Pak Siring ini adalah cerpen terbaik 100 tahun sastra Bali. Dan dibilang sulit mencari karya yang sebaik ini. Prof. Dibio juga bilang begitu, yang membuat ketemu Rinta Pak Siring itu Arjo. Ketemu Pak Siring juga dipentaskan teater angin SMA 1. Kemudian dijadikan teater banyak. Arjo. Nah kemudian nanti kami juga menolongkan pentas nanti ya di tanggal 22 Juli. Iya. Berarti karya-karya buku beliau bisa dong masyarakat untuk membaca ke perpustakaan ini di Yayasan Masa? Iya. Memang karena ada kegiatan yang agak ini, semuanya ini untuk publik. Bapak saya dulu dari dulu gitu. Dia mengarang itu tidak pernah mikir honor. Itu yang sulit sekarang. Jadi kalau ada yang minta buku dia kasih, dia sendiri beli. Kan habis koleksi, dia beli di toko buku, dan ada yang minta dikasih. Itu biasa. Banyak saksi-saksi bapak saya bilang daripada tidak dibaca. Jadi
koleksi kami habis, beliin sendiri dia. Iya. Ke toko buku dia beli. Nanti Untuk ada disebarkan masyarakat lagi. yang Iya. meminta Iya. beliau berikan. Dikasih. Kemudian Ranjage zaman tahun 97 itu dapat hadiah 5 juta, itu besar ya. Dia pakai penerbitkan buku lagi. Dan Ya. itu disebarkan untuk masyarakat. Ya, Iya. begitu. Dan kabarnya juga Bapak Made Sangre ini sutradara. Nah, kita wajib tahu nih, para seniman juga wajib Ya. tahu bahwa sastrawan kita juga seorang sutradara. Tahun 55 kan zaman pemilu pertama itu harus ada kelompok seni yang mengenakan partai. Bapak saya kan zaman dulu partai juga kan orang semua. Terus siapa ya saudara? Ditunjukkan Bapak saya. Nulis naskah, menjutradarai sandiwara sampai ke celuk pemainnya. Sandiwara itu zaman dulu tuh semacam apa ya? Campur sari. Jadi ada lagunya, ada sulapnya, ada puisinya, ada horornya, campur sari zaman dulu sandiwara. Bapak saya bikin naskahnya. Drama panggung ya? Ya, pakai layar dulu, tena namanya. Kalau laut, tena di laut itu. Yang membuat saya kagum, kemudian dilanjutkan drama gong kan tahun 9 aja. Yang buat saya kagum, zaman dulu kan belum ada komputer, memang saya tidak mau beli komputer, tidak mau. Ngetik itu manual dengan karbon, karena pemainnya kan ada 30, dia harus ngetik 30 kali tanpa tip X. Karena ada tip X zaman dulu. Dia ini coret, ulang lagi ngetik. Hanya berteman air putih sama selo itu. Sekarang ini udah konsumsi dan baik, latihannya kok sulit sekali. Itu perbedaan orang dulu dan sekarang mungkin ya eranya. Saya berat, saya tidur dia pasti. Iya. Sepengetahuan Pak Putu, Bu Ayu, apakah ada keinginan beliau yang belum tercapai sampai saat ini? Ya kalau saya dulu gini, di konten Taksu tahun 2003 dari Bali TV, dia sebutkan di sana, saya punya dokumenternya, waktu itu Bupati Jemberana mengadakan lomba ya. Oh dia kaget, kok ini Bupati hebat sekali, itu saya senang. Kenapa gubernurnya enggak? Jadi dia mimpi, kenapa sastra Sunda begitu maju, ada majalah Mangle bahasa Sunda yang survive sampai 100 tahun. Kemudian sastra Jawa, Joko Lodang di Solo. Kok bisa survive, kita kok tidak punya majalah sastra Bali. Itu cita-cita dia yang semua menjadi tanggung jawab semua orang Bali, bukan hanya kita. Kenapa tidak ada? Sekarang memang ada Suara Saking Bali online ya, Suara Saking Bali terkala. Tapi segmennya orang-orang tua tidak bisa mengakses karena online kan belum. Betul. Jadi boleh dikatakan salah satu hutang kita, kok tidak ada majalah berbahasa Bali kayak Mangle di Sunda, Joko Lodang di Solo. Pernah ada mereka terbitkan berdua di Gianyar, Sumasari ya Pak, di Karangasem. Ada tokoh satu. Setahun sekali, habis itu tidak ada. Saya kira itu hutang kita, ini tanggung jawab Fakultas Sastra Bali, IKIP PGRI Sastra Bali, Lembaga Bahasa Bali, kemudian sastrawan. Salah satunya mungkin Pak Jongkoto yang harus merealisasikan mungkin sebagai sahabat ya Pak Jong ya. Ya, saya merasa memang memihak kepada bahasa lokal sama pentingnya dengan memihak pada bahasa nasional. Dan salah satu keunggulan dari Pak Made Sangre bahwa dia aktif memperjuangkan keduanya. Dan sekarang ini kita di dunia di mana bahasa daerah mati satu persatu, dan pada umumnya hal ini tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Itu sudah disadari Pak Made Sangre. Saat itu sudah disadari. Sudah disadari sebelum bahkan dibicarakan oleh UNESCO. Dan saya merasa jadi tugas dari generasi baru ya untuk memperjuangkan cita-citanya agar bahasa Bali bisa lestari. Apalagi bahasa Bali yang modern, yaitu yang tidak serumit, tidak sebanyak bahasa Kawi seperti di zaman sebelumnya. Bahasa Bali
sesungguhnya tidak sesulit itu. Iya, iya. Ya, berarti memang Pak Made Sangre itu sudah menyadari jauh-jauh hari akan ketakutan beliau kepunahan bahasa daerah. Ya, kepunahan bahasa. Dan salah satu keunggulan juga ya, memang dia tidak dalam pola pikirnya, dia tidak memakai sekat. Dia adalah seorang pejuang. Tetapi dalam cerpennya terdapat juga tokoh Belanda. Artinya dia tidak berprasangka setelah perjuangan selesai terhadap orang Belanda atau orang bule. Dia juga tidak melihat kontradiksi antara identitas lokal dan identitas nasional. Dia memperjuangkan sebenarnya satu identitas multilapis ya. Seperti di dalam boleh dikata di dalam Pancasila itu sendiri. Artinya ada identitas Bali, ada identitas nasional, dan ada identitas lintas bangsa. Dia Persatuan Indonesia. Jadi perintis di dalam hal ini. Luar biasa berarti. Ini sahabat keluarga. Iya, Kami Pak kenal, saya masih SMP, Pak Jongnya peneliti, mempelajari Dulu, budaya ya. Bali, kemudian kenal Bapak. Jadi sangat mengikuti proses kreatif Bapak, perkembangan keluarga kami semua, baik yang ada di Jakarta maupun yang di Jogja. Berarti Pak Jongkoto ini sudah seperti keluarga ya di keluarga Pak Made Sangre. Ya, justru karena di sini kita tidak merasa adanya sekat-sekatnya. Oh iya, betul. Tidak memandang perbedaan, memandang persamaan. Iya. Ya. Baik, luar biasa ya ternyata Pak Made Sangre ini. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan membahas tentang sosok sastrawan Bapak Made Sangre. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa, masih bersama Bali Now dan saya masih bersama putra dari Pak Made Sangre, Pak Putu Suartame, kemudian menantu beliau Ibu Ayu dan sahabat baik beliau Bapak Jongkoto. Nah, ngomongin masalah yayasan masa lagi nih Bu Ayu, apa kegiatan yang intens dilaksanakan di sini dan keanggotaannya siapa saja? Apakah ada dari masyarakat luar, di luar keluarga? Baik Bu, saya akan jelaskan pertama kali keanggotaan yayasan ya. Keanggotaan yayasan masa ini adalah semua anak-anak dari almarhum Bapak Made Sangre dan keluarganya. Semua keluarga. Anak cucu, Anak cucu. Dari anak cucu, mantu. buyut udah. sampai cicitnya yang Cicit. tadi sudah diperkenalkan. Itu anggota Ya, yayasannya. itu anggota yayasan. Kemudian masyarakat otomatis bergabung kalau kami mengadakan kegiatan seperti sekarang ini. Gitu. Berarti kalau masyarakat ingin gabung, berarti secara tidak langsung dalam pentas kesenian itu sudah tergabung di yayasan ini, begitu Bu Ayu nggih? Begitu. Berarti kegiatan biasanya kesenian itu kegiatan di mana aja Bu Ayu? Kesenian itu biasanya kami laksanakan bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti Bali Jani yang sekarang ini. Jadi otomatis kita memberitahukan akan ada kegiatan, mereka yang sudah terbiasa bergabung dengan kami, mereka datang. Jadi sebagian besar adalah muda-mudi dari tiga banyak, Banjar Gulung, Banjar Pekumpulan, dan Banjar Bedi. Tapi kami mengatasnamakan Desa Sukawati. Ya, itu. Berarti masyarakat luar pun jadi turut bergabung secara tidak langsung, tapi di dalam berkesenian. Ya. Jadi sampai pilihan adat mereka datang seperti sekarang. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat besar Bu terhadap kami di yayasan. Berarti ngumpulnya para seniman-seniman di Sukawati ini pas ada kegiatan mungkin event-event gitu. Jadi bagi saya yang ini dari kecil itu rumah ini ya, ini rumah tua ya, ini kan saya ke samping. Rumah tua di sana sejak kecil itu menjadi semacam, mungkin karena zaman partai ya. Bapak saya ketua partai. Jadi kumpul berkesenian, atau makan. Jadi bapak ibu saya masaknya banyak cuma nasi aja karena kan punya sawah. Tidak ada, jadi silakan makan gitu lah ya, bagus. Jadi tempat kumpul-kumpul yang kreatif, nyanyi, akhirnya berlangsung sampai sekarang saya kaget, deja vu.
Dejavu. Setelah, loh saya kaget. Dulu waktu saya kecil suasananya begini, tapi tanpa kamera. Nggak ada gini. Jadi seniman-seniman di Tiga Banjar ini datang ke Bapak, Pak mau pentas dalang-dalang yang hebat di Sukawati pasti konsultasi ke Bapak. Pak gini-gini gitu. Dalang-dalang juara dunia di sini kan, di Banjar Bapak kan. Jadi sejarah berulang, kalau bahasa Prancisnya dejavu. Ya sesungguhnya kita melihat di sini bahwa dinamika kultural ya tidak sepenuhnya berada di kota, tetapi di tempat seperti Sukawati, seperti di yayasan yang kita bicarakan. Di sini pun terdapat kreativitas yang bisa jadi andalan generasi muda Bali kita. Sangat penting ditekankan oleh media terutama. Iya. Berarti Pak Jong ini sebagai peneliti sastra Bali, kemudian sebagai sahabat beliau juga, bagaimana sih melihat sosok beliau selama ini? Ya, seperti saya katakan tadi, ya, saya kagum dengan kemultimampuan beliau. Ya. Dia menjadi aktif di dalam bahasa nasional, tetapi tidak meninggalkan bahasa daerah. Sembari juga terbuka terhadap pengaruh modern tertentu. Paling-paling pengaruh yang tidak mengganggu keberlanjutan dari bahasa daerah. Dalam artian dia menjadi semacam tokoh panutan untuk generasi mendatang. Jadi kalau menurut Pak Jong, bagaimana tentang yayasan ini? Yayasan Masa. Ya, saya merasa bahwa yayasan ini ya, hendaknya lebih banyak lagi orang dari Sukawati, dari sekitar Sukawati yang bergabung di sini. Apalagi ada perpustakaan yang luas, ada sambutan yang hangat ya. Itu anak muda dan anak yang melakukan penelitian, yang hendaknya mereka di sini untuk memperkaya diri ya, untuk turut pada kegiatan. Berarti Pak Jong di sini konsultan untuk Yayasan Masa ya, Pak Jong? Ya, boleh disebut konsultan, paling sedikit memberikan pendapat ya. Tapi pendapat yang masukan-masukan mungkin yang sangat penting ya untuk berkembangnya yayasan ini. Hampir setiap periode, kalau Pak Jong sekarang kan lagi nyusun buku, tanya, Putu, bener nggak ini kau punya referensi? Kalau saya, Pak Jong, saya mau ngobrol gitu, kita periodik, apa, tukar pikiran kan, beliau bahasanya banyak, temennya dubes seluruh dunia, kan saya harus bergaul. Tulisannya bagus. Mahal, guru mahal. Saya sering periode ketemu, lebih sering saya ke sana. Dan Pak Jong ini sangat mahir berbahasa Bali. Aduh, bahasa Balinya becek. Nggih, konten sana makin tempati mangge bahasa Bali ti jangge enten iki. Yang dari dan pasar akan timpal titiang sana gangge bahasa Indonesia kan. Jadi Pak Jong di sini turut melestarikan bahasa Bali sampai bahasa halus. Enten. Ya yang sapuna kini titiang macam titiang ninggang satwa-satwa wayang. Ya, Pak Jong kan baca berlangganan koran untuk sastra Balinya saja. Jadi cita-citanya kan sudah biasa ngikuti seminar jadi narasumber bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Prancis. Bahasa Prancis, inginnya bahasa Bali di forum dunia. Wah, luar biasa ya. Cita-citanya. Baik, nanti di segmen ketiga kita akan bahas tentang koleksi-koleksi beliau. Ya, baik. Kita jeda dulu Pak Jong. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Bali Now dan masih membahas tentang Yayasan Masa, yayasan yang untuk mengenang dari sastrawan Bali Bapak Made Sangre. Nah, Pak Putu, ini kan kita mau bahas tentang koleksi-koleksi beliau.
itu koleksi-koleksi bukunya kan ada di sini nih di perpustakaan. Dan di sini juga museum akan dibuat museum apa sudah ada ya museumnya sudah Iya, dikumpulkan. Pusat dokumentasi Pusdok Masa. Jadi antara museum koleksi itu kita sebut kayak Pusdok AB Yasin dulu. Dia lebih ke disebut museum AB Yasin sangat pantas. Luasnya 10 kali ini, cuman dia nyebut pusat dokumentasi. Saya mencoba, karena bapak saya orangnya sederhana ya, sederhana sekali. Misalnya tercermin dari sehari-hari, dia tidak mau misalnya waktu pentas jangan terlalu mewah. Bapak bilang tidak begitu, gitu. Bapak itu orang sederhana gitu. Dan koleksi-koleksi beliau kita yakinkan bahwa sangat luar biasa. Mungkin tidak hanya terkoleksi di Bali, mungkin bisa di luar Bali, Pak Ziong? Ya, saya merasa kalau orang datang kemari ya, mereka bisa konsultasi buku tentang sastra Bali, tentang karya Tanah Desandra sendiri, tapi juga tentang penulis Bali lainnya. Juga di sini terdapat cukup banyak tulisan tentang tokoh sejarah, tentang perjuangan Bali dan kemerdekaan Indonesia. Kalau orang datang kemari ya tinggal mereka pinjam buku ya, terus difotokopi oleh pihak sini dan jadi tempat di mana orang bisa memperdalam pengetahuan tentang Bali, Indonesia ya, di suasana keakraban pedesaan. Iya, di Sukawati. Tanpa adanya jarak khas yang kita nemukan bila kita ke lembaga-lembaga resmi ya. Sambil di sini pergi ke pasar Sukawati untuk beli oleh-oleh dan sebagainya. Itu suasana yang luar biasa. Suasana la Bali. Iya, betul-betul yang sangat Bali banget. Ya, Sukawati jangan hanya dikenal pasar seninya. Itu kan lebih apa ya? Pasar budayanya. Iya. Pasar budaya. Jadi ada juga loh, bapak saya kan dekat dengan keluarga Dalang tuh, dia anjurkan Dalang kan punya lahan, kenapa tidak bikin museum Dalang di Sukawati sebagai salah satu pusat pewayangan di Bali ya, mungkin Sukawati yang terbesar ya, sementara tidak terrealisasi di sana, mungkin masih ngobrol tidak ada museum wayang atau museum pedalangan. Ya, tidak nyambung antara yang dapat di kekayaan Sukawati memang wayang. di luar ini ya, itu banjar-banjar dalang ya. Dan tidak jauh dari Sukawati terdapat penari-penari dari Batuan dan dari pembuat pakaian Bali di Puaya. Di Puaya artinya jadi pusat kebudayaan Bali yang sesungguhnya yang masih hidup sampai sekarang ini. Dan di sini kita dapat segi modern, bagaimana Bali mentransformasikan diri, menghasilkan sastra yang bersifat modern, yang menantang itu perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Kami dari yayasan berharap bahwa Sukawati tidak hanya pasar seni tempat belanja baju dulu, bahwa di sini ada pusat pembelajaran yang mencerahkan koleksi-koleksi dari yayasan. Jadi pasar seni itu, di sini ada Pusdok loh yang merekam sebagian dari sejarah sastra Bali. Dan buku tertua di sini ada tahun 49, 50. Revolusi Kuba kita punya, Perang Dunia Kedua, Jamila, Aljazair. Buku-buku tua ini karena Aljazair kan jajah Prancis. Buku Jamila itu Sri Kandinya Aljazair itu disiksa oleh Prancis, ini orangnya di sini. Maksudnya saya jadi ingat koleksi buku-buku bapak saya itu ada tahun 5 Almanak Seni tahun 52 dia punya. Sampai yang terbaru kita anak-anaknya menama. Ini sering kasih buku. Buku besar-besar itu dari Pak Jong. Lempat. Jadi kita kalau koleksi seni rupa, jurnalistik, sastra, bapak saya hukum adat, senang psikologi, senang. Dia dari bacanya kita tahu minatnya banyak tuh. Jadi tidak hanya sastra, psikologi. Ya, dan periode peralihan itu dari periode klasik Bali ya, jadi periode modern pasca kemerdekaan itu sangat periode kunci di dalam konstruksi
kemodernan Bali sekarang ini. Iya. Jadi koleksinya kemungkinan ada di luar Bali? Ya saya googling ya, itu ada perpustakaan besar di Amerika, apa, Kongres. Ya, di Library of Congress di Ada koleksi Amerika. buku bahasa. Ada. Ketemu tempat Siring ini di sana. Ya, ya. Karena ini 3 bahasa kan, Indonesia, Inggris. Saya buka loh, itu perpustakaan Kongres yang terbesar di dunia koleksinya. Ya. Tua. Paling sedikit buku-buku modern ya. Iya. Paling banyak di situ. Iya. Berarti salah satu koleksi Bapak Made Sangra berarti Ada ada di sana, situ. di Belanda, di Jepang kan. Ada, pasti ada ya. Ya, tapi untuk karya modern sejak 200 tahun ya, memang Kongres yang paling lengkap ya. Oh, ya luar biasa sekali ya. Nah, ini di tanggal 22 Juli mendatang akan ada pagelaran Bali Jani yaitu Tribute to Maestro Bapak Made Sangra. Ini kegiatannya apa aja nanti di sana di pentas nanti? Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Seni Bali Jani kelima tahun 2003 atas penghormatannya kepada ayah kami Made Sangra untuk mengisi slot Tribute to Maestro. Judulnya Ketemu Made Sangra Ring Bali Jani, itu usul dari kurator Pak Wari, Andis Martin. Usul ini ya, silakan Pak. Kemudian saya ditugaskan oleh yayasan sebagai penanggung jawab pentas ini, penulis naskah dan sutradara. Ya, karena sering melihat jadi bisa. Kemudian kita runding, Kak, rapatkan, akhirnya sepakat kita pentaskan saja visualisasi dari geografi proses kreatifnya Bapak. Jadi 3 babak itu saya tulis. Pertama, proses kreatif di sastra. Kemudian ada musikalisasi dari puisi-puisinya karya Bapak Made Sangra. Kemudian video dokumenter yang kami dapatkan dari riset Bali TV, Taksu tahun 2003, biografi Made Sangra. Itu kami cuplik juga bagian-bagian itu untuk ditampilkan di Bali Jani, di samping video-video baru tentang testimoni tokoh-tokoh Banjar Glulung, tokoh Banjar Bedil, tokoh Kuden, tentang siapa sosok Made Sangra. Kami tampilkan sehingga menjadi objektif. Orang lain yang bicara. Kemudian ada Pak Dibyo, kami videokan. Kenapa memilih ketemu dengan Pak Siring untuk dibuat Arjo. Pak Dibyo nanti bicara. Kemudian babak kedua di pedesaan, babak ketiga tentang keperjuangan ayah kami. Ada testimoni dari tokoh veteran Jero Wilajo, umurnya 85 sekarang, bicara tentang siapa Pak Made Sangra. Kemudian kami punya kayak foto-foto dokumentasi waktu perjuangan, kami tampilkan. Kemudian bapak saya itu kan istilah Anjong, orang nasionalisme Bali itu loh. Dia kalau mendengar lagu Indonesia Raya itu meneteskan air mata. Kalau pagi-pagi itu dia setel radio, pada negeri dia berdiri. Kalau Indonesia Raya dia begini ke radio. Saya lihat bapak saya. Karena mungkin karena berjuang ya. Turut berjuang. Melihat temannya tertembak, melihat temannya tertangkap. Jadi sering nangis dia kalau dengar lagu. Pada Ya. seperti itu. Berarti betul-betul nasionalismenya Ya. betul-betul ya. Jadi apa nih ya harapan dari keluarga, harapan dari Pak Putu ini dari pagelaran nanti? Ya, sebagai penanggung jawab pentas Tribute Made Sangra. Oh ya, kami juga mengundang beberapa narasumber ya, termasuk Jongkudo yang tahu. Ya, ada sesi testimoni live show tuh. Itu khusus live. Yang lain kan dokumenter, ini live. Ada 5 tokoh. Talk show. Jongkudo, ya talk show. Jongkudo, Putu Swasto, si Ari mewakili keluarga Made Swarso yang saat ini minta maaf lagi aktif di PKB ya, di Tidak juri. bisa hadir, Hari ya. ini jadi juri. Kita harapkan dari pentas Tribute Made Sangra itu semoga pertama Pemprov Bali juga menghargai seniman-seniman lain yang mengikuti jejak Made Sangra. Bapak saya Made Sangra kan mengikuti jejak para pelopor yang dulu, kayak yang menulis Melancar ke Sasak, itu pelopor novel. Bapak saya meneruskan, kemudian dari cita-cita Bapak dengan pentas ini semoga Pemprov tergugah juga untuk lebih peduli terhadap perkembangan sastra Bali.
bagi remaja, anak-anak muda, kami pentas ini kami khusus prioritas 90% anak muda ya. Biar bahwa sastra Bali itu juga keren loh gitu loh, gaul juga gitu. Makanya kami popkan dulu beberapa puisinya Bapak yang ada di sini di Gedung Republik yang menang ini. Kita bikin aransemen dari pemusik-pemusik Sukawati yang biasa main di kafe ya. Berarti akan ditampilkan di segmen pertama pementasan. Di opening ada lagu, kemudian di tengah-tengah ada ini, kemudian show, kemudian pembacaan puisi. Kami udah bintang tamu juga, Jengki Sunarto yang baca puisi, kemudian si Citra yang baca cerpen. Saya lihat di Google cerpennya bagus, Seuna, dan mereka sanggup menjadi bintang tamu. Jadi pentas ini juga diperkuat selain oleh anggota yayasan, anggota sanggar di sini juga mengundang tokoh-tokoh ada yang di luar, ada di Pasar, ada dari Singaraja, dan 2 bintang tamu yang dikenal ya, Jengki Sunarto dan Charma Citrawati. Dia sekarang lagi ada di London, nanti gabung dengan pasti hadir ya di tanggal 22 Juli. Dia dari Suara Saking Bali, online bahasa Bali. Baik pemirsa, nanti kita masih akan membahas tentang sosok sastrawan Bapak Made Sangre. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih membahas tentang sastrawan Bapak Made Sangre bersama putra beliau, Bapak Putu Suartame, kemudian menantu beliau, Ibu Ayu, dan sahabat baik beliau, Bapak Ciong Koto. Pak Putu, kita membahas tentang ini nih, proyek-proyek dari Yayasan Masa. Mungkin dari Bu Ayu ya bisa menjelaskan kepada masyarakat apa aja proyek-proyek yang akan dilaksanakan ke depannya. Yang sedang kita akan programkan sekarang adalah perpustakaan online, Bu. Itu yang pertama. Kemudian memfasilitasi penerbitan buku khususnya yang berbahasa Bali. Kami akan merintis ISBN-nya dan sebagainya. Nah, kemudian kami juga berharap akan bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal misalnya belajar membuat puisi bahasa Bali, membaca puisi bahasa Bali, dan sebagainya. Jadi semualah yang terkait dengan budaya Bali. Berarti banyak kegiatan ya Pak Putu ya? Iya, kita ada beberapa divisi juga, divisi penerbitan, divisi perpustakaan, terus divisi pengembangan seni untuk memberikan tempat, fasilitas. Kan kadang-kadang sulit cari tempat yang cocok, strategis diantaranya. Nah, rupanya ini udah setahun ini kok banyak yang senang latihan di sini. Berarti sudah mulai ada kegiatan ya, latihan-latihan ya? Pesantian ada juga di sini. Gurunya kakak saya, Suarso. Dari keluarga juga, ya karena keanggotaannya semua anak cucu cicit semua. Banyak siapa aja yang mau belajar ke sini. Dan yang dari masyarakat luar secara tidak langsung berkesenian pun di tempat ini ya. Iya. Karena juga banyak koleksi lontar. Malah ada lontar-lontar penglihakan juga ada. Ada juga. Iya katanya, cuman saya tidak pernah mempraktekkan. Iya. Saya juga tidak pelajari. Tidak, khusus bahasa Bali saja Pak Jong ya yang saya tahunya dari orang lain. Iya, saya dari kakekmu punya koleksi ini loh, lontar pengiwo. Wah saya tidak berani, untuk saya jadi. Tapi mencoba untuk membuka lontar pengiwo tidak berani juga. Nanti gila katanya. Oh tidak boleh sembarangan ya? Enggak. Baru kalau masalah dengan istri. Baru diambil. Iya betul. Nah sekarang kita membahas masalah harapan-harapan dari Pak Putu sebagai putra dari Pak Made Sangre. Harapan ke depannya untuk Yayasan Masa ini apa? Ya tadi saya bilang bahwa Desa Sukawati tidak hanya pasar seni yang baunya ngepop gitu, bahwa di sini ada pusat pembelajaran untuk pencerahan bagi orang-orang yang mau mempelajari. Ini kan koleksi kami tidak hanya sastra, hukum adat, kemudian biografi tokoh, semua biografi tokoh-tokoh Mandela, Ibu Teresia, Gandhi kita punya 20 buku loh. Gandhi, Bu Gedong, ya umumnya orang-orang yang humanis ya, karya-karya humanis ada di sini. Kemudian
sayang kalau koleksi dari museum ini tidak dimanfaatkan oleh para pelajar, oleh mahasiswa. Gimana Pak Jong yang sebagai orang asing nih? Kalau saya merasa itu hendaknya itu ya, yayasan ini jadi semacam pilot project ya, untuk memperlihatkan bagaimana budaya Bali ya hidup di luar ibu kota daerah, hidup di daerah yang sedang jadi modern, tetapi yang tadinya masih bersifat dari sudut kultur pedesa seperti Sukawati. Dan kemungkinan juga terdapat pusat kebudayaan serupa di daerah-daerah lain di Bali. Hendaknya jadi pilot project ya. Sekarang tinggal menanti ya siapa tahu pendanaan dari pemerintah daerah. Berarti pendanaan saat ini Yayasan Masa apakah Swadaya. Swadaya. Kita punya Pak Ketua di Jakarta yang punya relasi bagus. Waktu acara di Banjar kita ada yang sponsor, kan ada dana-dana perusahaan yang untuk sosial itu, untuk fond sosial dia berusaha dapat dibantu, walaupun banyak yang belum ya. Untuk digitalisasi dan online itu juga Pak Ketua kita di Jakarta yang punya relasi bagus dengan perusahaan-perusahaan besar, karena dia manajer humas di sana punya relasi. Dia lagi berteman sementara kita berswadaya. Kayak latihan ini kan sorry ya kan nanti honornya setelah pentas. Jadi sementara kita harus talangin sendiri. Kebetulan kas yayasan lagi juga dikuras. Iya, berarti memang dari Ya, Swadaya sendiri. Nah, kalau dari Ibu Ayu sebagai menantu dari Bapak Made Sangre, apa harapan kedepannya terhadap Yayasan Masa ini? Saya berharap yayasan ini bisa dikembangkan terus, kemudian partisipasi daripada sekolah-sekolah, perguruan tinggi untuk menginformasikan kepada anak didiknya bahwa di sini adalah ada sumber pembelajaran yang terkait dengan bahasa Bali, termasuk juga pembelajaran tentang Sumba yang dikoleksi oleh almarhum suami saya, anak pertama yang sudah kami koleksi di sini. Ya, betul. Mungkin koleksi referensi tentang Sumba terlengkap di sini. Sebab pakarnya, kepala penelitian Subak Universitas Udayana itu almarhum kakak kami yang sudah meninggal di Aben tanggal 11 baru-baru ini ya. April. Itu memang diakui oleh UNESCO sebagai pakar Sumba. Dia konsultan UNESCO untuk waris-warisan non benda seperti Sumba itu. Ya kakak saya diundang ke Filipina, ke Thailand untuk yang membuat proposalnya adalah beliau, sehingga warisan dunia di Indonesia ini diakui oleh UNESCO. Oh, sampai diakui oleh UNESCO ya? Ya, ada orang Amerika pakar Sumba, yaitu kakak saya yang membimbingnya si Lansing ada namanya. Pakar Sumba dari Amerika, hebat sekali, sering malah jadi konsultan Indonesia. Itu kakak saya waktu itu yang jadi asisten dosen, dia bintang tamu. Artinya ada dua pakar Sumba yang ngetop, Steve Lansing dari Los Angeles yang mendunia jadi konsultan UNESCO, dan kakak saya. Iya, berarti putra-putra beliau juga orang-orang yang sangat luar biasa ya Pak Jiong ya? Ya, cukup hebat itu semua ya. Iya. Saya mau nambah sehingga mendapat perhatian saya gitu ya. Jadi Jong tidak mau bergaul dengan orang tidak hebat gitu Jong. Ya baik, berarti Pak Jiong sudah gabung dengan orang-orang hebat dan Pak Jiong juga orang hebat. Gitu. Matur suksema sudah bincang-bincang di Bali Now, Pak Jiong, Ibu Ayu, Pak Putu. Semoga apa yang kita bicarakan tadi ini bisa masyarakat bisa lebih tahu. Ya, betul. Semua Bali TV. Matur suksema. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya tentang sastrawan Bapak Made Sangre. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.